warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran PS. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka pelajaran kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan bagi Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui definisi dari interaksi sosial. Kedua, siswa mampu mengetahui ciri-ciri interaksi sosial. Ketiga, siswa mampu mengetahui syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya, yaitu mengenai interaksi sosial. Nah, sebelumnya di bab 1 juga kita pernah menyinggung mengenai interaksi sosial, yaitu interaksi antar ruang. Tapi pada pertemuan hari ini kita lebih membahas lebih rinci lagi mengenai interaksi sosial. Apakah itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang terwujud karena ada aksi dan tindakan. Dan juga ada beberapa tokoh menyampaikan interaksi sosial itu adalah hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Apakah itu interaksi antara individu dengan individu? Yaitu interaksi yang terjadi secara orang per orang. Nah, itu bisa kita lihat contohnya, yaitu antara ibu dengan anak lagi berbicara. Kemudian individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok ini bisa kita lihat pada saat di ruangan kelas, yaitu guru menyampaikan pelajaran dan kemudian murid sebagai kelompoknya. Dan bisa juga kita lihat pada acara ceramah ustadz dengan jamaahnya. Ustadz sebagai individu, jamaahnya sebagai kelompok. Kemudian kelompok dengan kelompok yaitu interaksi yang terjadi antara regu A dengan regu B, yaitu dalam sebuah pertandingan sepak bola. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu akan terjadi apabila ada aksi dan tindakan dari orang lain. Nah, interaksi itu akan berlangsung seumur kita hidup. Selama kita masih hidup, interaksi itu akan berjalan. Nah, adapun ciri-ciri dari interaksi sosial adalah yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Jadi interaksi sosial itu tidak bisa terjadi kalau hanya satu orang ya, harus dua orang atau lebih dari dua orang. Kemudian yang kedua adalah memiliki simbol. Apa itu memiliki simbol? Jadi dalam interaksi sosial itu, supaya interaksi sosial itu bisa berlangsung dan terjadi, maka ada simbol-simbolnya seperti bahasa. Orang Minang ketemu dengan orang Jawa, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kalau memakai bahasa masing-masing, maka interaksi tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, dimensi waktu. Apa itu dimensi waktu? Yaitu interaksi itu terjadi sekarang, besok, dan yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi waktu. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari interaksi. Apa tujuan dari interaksi itu? Yaitu untuk mengetahui keadaan orang lain atau bahkan bisa untuk saling bertukar pikiran. Nah, itulah ciri-ciri dari interaksi sosial ya. Ada 4. Yang pertama tadi pelakunya lebih dari satu orang, kemudian ada simbol, yang ketiga dimensi waktu, yang keempat adalah tujuan dari interaksi tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke syarat-syarat terjadinya interaksi. Syarat-syarat terjadinya interaksi itu ada 2 ya. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial itu adalah cara orang dalam melakukan interaksi. Kontak sosial itu dibagi 2. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder. Kita masuk yang pertama ya. Pertama yaitu primer. Primer itu adalah kontak yang terjadi secara langsung. Apa contohnya? Yaitu kita lagi berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, atau berbicara dengan guru. Kemudian interaksi atau kontak tidak langsung atau disebut dengan kontak sekunder. Kontak sekunder ini adalah kontak yang dilakukan ada media sebagai penghubung
terjadinya interaksi sosial. Apa itu? Yaitu seperti telepon, kemudian WhatsApp, kemudian Google Meet, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang dilakukan, yaitu dengan interaksi tidak langsung. Kemudian kita masuk yang kedua ya, adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah cara orang menyampaikan pesan. Nah, komunikasi ini ada dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang diucapkan dengan cara berbahasa, berbicara, dan menulis. Kemudian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara isyarat seperti dengan gerakan tubuh atau dengan mengedipkan mata. Nah, itulah yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal. Jadi, ada dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah tindakan sosial, yang kedua adalah komunikasi sosial. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah interaksi itu akan selalu terjadi ketika manusia itu masih hidup. Dan interaksi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada respon atau reaksi dan tindakan dari orang. Nah, interaksi itu juga berlangsung selama orang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita tutup pelajaran kita dan kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri pelajaran kita dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.